يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hukum salat berjamaah. Hukum salat fardu berjamaah. Hukum salat fardu berjamaah. Ya, adapun untuk lelaki, kaum lelaki. Pertama, jika suatu negeri sepakat meninggalkan salat berjamaah, maka diperangi, diperangi. Kenapa diperangi? Karena sepakat meninggal syiar Islam, karena sepakat meninggalkan syiar Islam. Ini kalau ada suatu negeri Islam tidak mau meninggalkan salat berjamaah, ya maka diperangi oleh negeri Islam, ya. Maka diperangi dengan negeri Islam. Yang kedua, bagi lelaki, hukum salat berjamaah bagi lelaki. Adapun bagi lelaki maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf, ya. Ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan misalnya fardu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Intinya Allah alam bisawab, ya. Saya lebih cenderung kepada hukumnya adalah fardu ain, ya. Kalau tidak ada halangan, maka fardu ain. Adapun dalilnya banyak, di antaranya Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang yang buta. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya jarak antara rumah dengan masjid jauh dan tidak ada yang menuntunku menuju masjid, ya. Hal li min udhrin, ya, apa saya punya udzur kalau saya meninggalkan salat berjamaah. Maka Nabi mengatakan, hal tasma'un nida, kau dengar adzan? Kata dia, saya dengar. Kata Rasulullah SAW, idzan fa'ajib, kalau gitu penuhi panggilan adzan tersebut. Nah, kalau orang buta saja, kalau dia masih mampu untuk pergi ke masjid, maka wajib. Kalau tidak mampu, lain cerita. Misalnya jalan terlalu banyak bahaya, mungkin terlalu melewati mobil-mobil yang bisa nabrak dia, maka itu lain cerita. Tapi kalau tidak ada halangan, maka hendaknya dia pergi pergi salat berjamaah. Bahkan dalam Syekh Abdul Razak pernah cerita di Saudi, ada orang yang dia buta, dia pasang tali menuju rumahnya, ya. Atau dia pasang sesuatu lah, intinya untuk agar dia tidak ada yang perlu menuntun, dia bisa pergi ke masjid. Ya, mungkin dari wilayah tertentu sampai wilayah tertentu dia ada tali sehingga dia bisa nuntun dia, ya. Yang penting dia ingin ke masjid. Nah, kalau orang buta saja ada yang semangat pergi ke masjid, maka kita harusnya semangat. Kemudian juga di antaranya sabda Nabi SAW, man sami'a nida la salata faman sami'a nida falam yujibhu fala salata lahu. Katanya barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan, kemudian dia tidak penuhi panggilan azan tersebut, maka tidak ada salat baginya. Ini jadikan dalil bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib, ya. Demikian juga seperti hadis Ibnu Mas'ud, dia mengatakan di zaman kami tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik, maklumun nifaq, yang ketahuan kemunafikannya, atau orang yang sakit, ya. Intinya ada khilaf memang, sebenarnya mengatakan dia bukan fardu ain, fardu kifayah kalau sebagian sudah memenuhi enggak ada masalah. Kemudian kalau ditinggalkan semua yang tidak boleh, tapi kalau sebagian sudah menjalankan enggak ada masalah. Dia mengatakan sunnah muakkadah, tapi saya katakan saya lebih condong bahwasanya hukum adalah fardu ain. Maka kita laki-laki jangan tinggalkan salat berjamaah kecuali ada uzur, ya, uzur yang bolehkan kita meninggalkan salat berjamaah, misalnya sakit atau takut dengan suatu sakit, takut barang hilang misalnya. Ini uzur-uzur yang disebut oleh fuqaha, hujan misalnya, pecek dan yang lainnya, hal-hal yang disebutkan uzur
untuk berjamaah, maka tidak mengapa kita meninggalkan salat berjamaah. Tapi hukum asalnya kita berusaha. Karena kalau kita nggak salat berjamaah, banyak kerugian yang kita tinggalkan. Banyak kerugian yang kita tinggalkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun bagi wanita, tapi kita akan bahas setelah ini, tolong dihapus. Baik, masih salat berjamaah.